Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas materi pengukuran IPA kelas 7 semester Gasal. Pada materi ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian pengukuran, besaran, sistem internasional, kemudian alat ukur. Materi yang pertama adalah pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Contoh, mengukur panjang meja dengan jengkal tangan. Dari hasil pengukuran diperoleh panjang meja sama dengan 6 jengkal. Di sini dapat diuraikan panjang meja sebagai besaran, jengkal tangan sebagai alat ukur, dan jengkal sebagai satuan. Kemudian satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku, satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau satuan internasional. Contoh, meter, kilogram, celcius. Satuan tak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum. Contoh, jengkal, kaki, langkah. Kemudian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Misalnya, panjang meja, lebar meja, panjang tiang. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya menjadi dasar penentuan satuan besaran lain. Besaran pokok ada 7. Yang pertama adalah panjang. Panjang satuannya meter. Kemudian yang kedua massa, satuannya kilogram. Yang ketiga waktu, satuannya sekon. Yang keempat kuat arus, satuannya ampere. Yang kelima suhu, satuannya Kelvin. Yang keenam jumlah zat, satuannya mol. Yang terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela. Agar kalian dapat dengan mudah menghafalkan besaran pokok, silakan perhatikan kalimat berikut. Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Dari kalimat ini dapat dijabarkan kata Panji mewakili besaran pokok panjang. Kata suka mewakili besaran pokok suhu. Kata main mewakili besaran pokok massa. Kata kucing mewakili besaran pokok kuat arus. Kemudian kata waktu mewakili besaran pokok waktu. Kemudian jumpa mewakili besaran pokok jumlah zat. Dan Ica mewakili besaran pokok intensitas cahaya. Selanjutnya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan dapat kalian perhatikan dari tabel berikut. Contoh besaran turunan yang pertama, di sini ada luas. Luas dijabarkan dari besaran pokok panjang dan lebar. Volume dijabarkan dari besaran pokok panjang, lebar, tinggi. Nah, di sini sama-sama bahwa volume dijabarkan dari besaran pokok panjang. Contoh selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dirumuskan dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Contoh soal, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Jawabannya, konsentrasi larutan dirumuskan dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Dari soal ini, massa terlarut adalah 20 gram, sedangkan volume pelarut adalah 2 liter. Nah, dari sini dapat kita jawab dengan cara 20 gram dibagi 2 liter, hasilnya 10 gram per liter. Kemudian laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan dirumuskan dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh soal, Ani menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran
tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Selang 4 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Cara menjawabnya, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Nah, pertambahan tinggi di sini adalah tinggi akhir dikurangi tinggi awal, kemudian baru dibagi selang waktu. Tinggi akhir di soal ini adalah 8 cm, kemudian tinggi awal di soal ini adalah 2 cm, sedangkan selang waktunya adalah 4 hari. Maka cara pengerjaannya 8 cm dikurangi 2 cm dibagi 4 hari, hasilnya 6 cm per 4 hari. Nah, kalau dibagi hasilnya adalah 1,5 cm per hari. Jadi di sini laju pertumbuhan kacang hijaunya adalah 1,5 cm per hari. Kemudian materi selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur nanti yang akan kita pelajari ada 3, yaitu massa, kemudian waktu, kemudian panjang. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah alat ukur massa atau neraca. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan seperti pada gambar ini, gambar 1.19. Kemudian sedangkan berat diukur dengan neraca bekas, gambar 1.20. Contoh pengukuran massa benda. Hasil pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus. Nah, di sini ditampilkan hasilnya, menunjukkan angka 100, angka 90, kemudian yang paling bawah adalah angka 7, tetapi di sini di strip yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini dikatakan 7,5. Nah, massa bendanya adalah 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram. Hasilnya adalah 197,5 gram. Alat ukur yang kedua adalah alat ukur waktu. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Gambarnya seperti berikut. Gambar A adalah gambar jam tangan, gambar B adalah gambar stopwatch. Contoh pengukuran waktu dengan stopwatch. Dalam stopwatch, bagian terkecil yang ada di tengah ini adalah untuk mengukur dalam satuan menit. Kemudian yang besar ini ada angka 60, 55, 10, 15 ini dalam satuan sekon. Nah, dari hasil pengukuran ini dapat diketahui bahwa waktu menunjukkan angka 2 menit 12 sekon. Alat ukur panjang. Alat ukur panjang misalnya penggaris atau mistar, jangka sorong, dan meteran gulung. Di sini ada tambahan satu lagi, yaitu mikrometer skru. Meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm, tetapi jangka sorong mampu mengukur sampai 0,1 mm. Contoh pengukuran panjang dengan penggaris. Di sini dapat kalian perhatikan, ada penggaris digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, di sini dari pengukuran ini menunjukkan bahwa penggaris ini mengukur benda dengan hasil pengukurannya adalah 2,5 cm. Di sini ada angka 2, kemudian setelah angka 2 ternyata ada 5 strip. Kalian bisa perhatikan di gambar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil pengukurannya adalah 2,5 cm. Kemudian contoh pengukuran panjang dengan jangka sorong. Sebelum kita masuk bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong, kita perhatikan dulu gambar jangka sorong berikut. Jangka sorong, bagian-bagiannya di sini ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah. Kemudian ini adalah benda. Di sini ada tombol kunci, skala utama, skala non-use. Skala utama itu ada yang di atas, skala non-use ada di bawah, dan yang terakhir adalah tangkai ukur kedalaman. Bagaimana cara membaca pengukuran dengan jangka sorong? Nah, caranya adalah sebagai berikut.
Perhatikan skala yang ditunjukkan skala 0 nonius sebelum angka 0 nonius. Di sini sebelum angka 0, skala utama itu adalah yang bagian atas, kemudian skala nonius adalah yang bagian bawah. Sebelum angka 0 menunjukkan skala 3, kemudian ada 2 strip. Di sini artinya 3,2. Jadi untuk skala utama itu adalah 3,2 cm. Kemudian skala nonius, cari garis paling berhimpit yang keempat pada skala nonius. Di sini cari garis yang berhimpit atau garis lurus dari atas ke bawah. Nah, di sini diperlihatkan bahwa garis yang lurus itu berada pada strip keempat, 1, 2, 3, 4. Maka di sini ini adalah skala noniusnya. Skala noniusnya adalah 4 karena ada strip keempat, dikali 0,01 adalah ketelitian jangka sorong, maka hasilnya adalah 0,04. Hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius, 3,2 cm ditambah 0,04 cm, hasilnya 3,24 cm. Kemudian contoh pengukuran dengan mikrometer skrup. Nah, sebelum masuk bagaimana cara mengukur dengan mikrometer skrup, kita perhatikan gambar mikrometer skrup terlebih dahulu. Bagian-bagian mikrometer skrup, ada rahang geser, ini adalah rahang geser, kemudian ini bendanya di sini adalah kelereng, kemudian skala utama, ini adalah skala utama, kemudian ini ada selubung luar dan ini adalah selubung, kemudian ini adalah roda bergerigi untuk digerakkan supaya benda ini terhimpit. Nah, dalam skala itu ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu adalah yang sebagian ini, kemudian bagian horizontal, kemudian skala nonius bagian vertikal. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca pengukuran dengan mikrometer skrup. Skala utama. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa skala utama menunjukkan angka 4,5 dengan satuannya milimeter. Kemudian skala nonius, cari yang lurus dengan skala utama. Nah, di sini menunjukkan angka 29. Bagaimana cara menghitung kenapa bisa 29? Perhatikan angka berikut. Di sini ada angka 25, kemudian setelah itu ada 4 strip, 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi di sini bisa dihitung 25, 26, 27, 28, 29. Jadi ini adalah strip ke-29. Skala noniusnya adalah 29 dikali 0,01. 0,01 di sini adalah ketelitian mikrometer skrup. Hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius, 4,5 mm ditambah 0,29 mm, hasilnya 4,79 mm. Nah, sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.